Shalom semuanya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kehidupan yang kita rasakan saat ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam bagian inti firman Tuhan, saya akan memberikan penjelasan singkat. Ketergantungan adalah salah satu sikap manusia yang cenderung tidak dewasa, sedikit kekanak-kanakan dan terkesan harap gampang. Selain seseorang tidak akan mampu mengembangkan kemampuan dirinya, juga talenta yang ada dalam dirinya tidak berkembang dan bisa lama-kelamaan merosot. Apabila sikap ketergantungan ini dijadikan semacam kebiasaan atau karakter dasar, maka sikap kemandirian akan makin terkikis dan orang dengan sikap ketergantungan ini akan alami kesulitan. Dalam konteks ayat ini, kita diingatkan agar jangan terlalu mengandalkan dan menaruh harap pada manusia yang punya keterbatasan. Karena manusia selain terbatas, kekuatan dan kemampuannya juga labil dan tidak bisa terlalu dipegang. Hari ini baik, besok lusa bisa jadi tidak baik. Hari ini senyum-senyum, besok bisa membenci. Jangan juga mengandalkan hidupnya pada harta kekayaan, materi dan uang. Karena uang, harta dan materi bisa ada hari ini tetapi bisa hilang esok hari dan lenyap. Sekalipun sesama manusia adalah mitra kehidupan yang ada di sekitar hidup kita, tetapi tidak boleh kita jadikan dia andalan hidup. Uang, harta, dan materi penting dan sangat dibutuhkan, tetapi tidak boleh jadi andalan bagi hidup. Karena semua yang bersifat terbatas itu menyenangkan hanya seketika, tidak bisa membahagiakan selamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Mengandalkan Tuhan artinya menaruh percaya sungguh-sungguh kepadanya. Itu tidak berarti manusia, uang, harta kekayaan, dan materi tidak perlu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, selain akan diberkati, juga tepat mempercayakan hidupnya kepada Yang Maha Kuasa dan tidak terbatas dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan artinya tidak ada keraguan sedikit pun, menaruh percaya penuh hidupnya kepadanya, bahwa hidup dan masa depannya terjamin, bahwa Tuhan sanggup tidak hanya memberkati, tetapi juga menjaga dan mengawal seluruh perjalanan hidup dan masa depan kita. Manusia, uang, harta, kekayaan, dan materi hanya ada di dunia dan bersifat sementara. Sedangkan Tuhan ada bersama kita di dunia maupun di surga kekal. Yeremia 17 ayat 7 menegaskan bahwa umat Nasrani harus mengandalkan Tuhan Yesus dan menaruh harapannya kepada Tuhan agar mendapatkan berkat. Mengandalkan Tuhan Yesus artinya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri karena kita merupakan ciptaannya. Kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita juga harus percaya Tuhan Yesus memiliki rencana yang luar biasa, lebih dari apa yang dipikirkan. Doa pun tidak boleh dilepaskan dan dalam kehidupan keseharian. Kita harus selalu berdoa. Tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Kekuatan, keahlian, pengalaman atau koneksi di satu titik tidak bisa berbuat banyak bagi kita. Terlebih dalam masa-masa sulit, hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena itu, kita perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya, membangun mezbah doa dan penyembahan dalam pondok Daud. Akui bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Mari undang Dia untuk bertahta atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Biarlah kita semakin berakar dalam Tuhan, sehingga hidup kita pun akan selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa untuk menutup renungan kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataanmu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab melalui berbagai tantangan dan kesulitan,
Kami belajar untuk semakin mengandalkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Kami belajar untuk percaya penuh kepadamu dan berakar semakin kuat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini saja renungan kita hari ini. Shalom.